Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua ingin ngobrol ringan ini. Jadi ada informasi ya berseliweran di sosial media. Dan ternyata ini bersumber dari jurnalis Marco Alcaraz yang mengatakan Ruben Amorim dilaporkan ini mulai bertambah frustrasi dengan kurangnya urgensi dan juga aktivitas di bursa transfer musim panas saat ini, khususnya dengan pre-season yang semakin mendekat. Dan dia telah mengutarakan hal ini secara jelas ke hierarki Manchester United. Sebelumnya diinformasikan masih oleh Marco Alcaraz, Ruben Amorim ini menerima ya jadwal keras di pembukaan Liga Inggris Manchester United di Premier League, dan percaya kalau tantangan ini akan membawa klub untuk bisa mengeluarkan atau membayar ya biaya transfer di musim panas ini. Dia juga membuat secara jelas bahwa kesuksesan dari pekerjaannya ini akan tergantung dengan kegiatan bursa transfer yang cukup sebelum musim ini dimulai, idealnya bahkan sebelum pre-season. Marco Alcaraz ini merupakan jurnalis olahraga ya, freelance. Dan ya ada beberapa informasi yang jujur sih kalau gue lihat memang tier ataupun tingkatan ya dari Marco Alcaraz ini ya dengan segala respect tentu saja masih di bawah jurnalis-jurnalis yang lain seperti Fabrizio Romano, seperti Andy Mitten, Laurie Whitwell, David Ornstein, Rob Dawson dan lain-lain ya. Tapi oke, katakanlah berita ini ada. Bagaimana peluang apakah berita ini benar atau tidak? Menurut gua, ketika gua membaca berita ini, pertama gua tidak langsung melihatnya dari Marco Alcaraz sih, sejujur ya. Gua melihat dari beberapa sosial media, akun sosial media, termasuk di X atau Twitter dan juga di Instagram. Pada saat itu gua langsung berpikir seperti ini. Pernyataan-pernyataan seperti ini, menurut gua, ini termasuk pernyataan yang lumayan keras dari head coach atau manajer kepada manajemen Manchester United. Yang kalau ini sampai bocor di luar, maka ada yang tidak beres dengan komunikasi antara tim teknis kepelatihan dengan manajemen klub. Dalam hal ini adalah Manchester United. Kalau dari apa yang gua ikuti dan gua baca ya terkait dengan Omar Berada, Jason Wilcox dan juga Ruben Amorim, setidaknya tiga tokoh ini memiliki sampai dengan sejauh ini hubungan yang sangat baik, sangat positif. Di mana Omar Berada, Jason Wilcox ini sangat mensupport Ruben Amorim. Ruben Amorim pun juga menurut gua secara jelas ya dia sempat mengatakan, dia sempat misalnya diinformasikan sempat akan mundur ya kan di awal tahun ini. Tapi justru dia mendapatkan support dan situasi yang meyakinkan Ruben Amorim untuk terus berlanjut di Manchester United. Intinya adalah hubungan di antara ketiganya ini menurut gua saat ini sedang dalam periode yang sangat positif. Nah, berita-berita seperti ini menurut gua agak sedikit kontradiktif ya, apalagi kalau sampai bocor di publik. Dari situ gua berpikir ini lebih ke spekulasi. Nah, katakanlah ini merupakan sebuah spekulasi. Apakah hal ini lantas menurut gua bisa, ataupun situasi saat ini ya di pergerakan Manchester United di bursa transfer kali ini, apakah ini bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang membuat frustrasi atau seperti apa? Nah, ini juga menarik untuk di breakdown sedikit. Membuat frustrasi muncul menurut gua ini ketika ada rencana, ada planning yang tidak sesuai dengan, atau terjadi tapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang direncanakan. Manchester United di bursa transfer musim panas kali ini, rencananya dari awal memang akan melakukan atau ingin melakukan perombakan skuad. Tapi Manchester United juga memiliki banyak keterbatasan dari sisi finansial, termasuk PSR, termasuk budget, dan tentu saja fakta bahwa mereka tidak berlaga di kompetisi Eropa musim depan. Jadi
ada hal-hal yang membatasi pergerakan yang besar-besaran di bursa transfer. Di samping juga tidak selalu ya, bahkan banyak juga klub ketika melakukan perombakan terlalu besar-besaran tidak menjamin bahwa oke, mereka akan bisa baik dalam melakoni musim selanjutnya. Tidak selalu seperti itu. Mungkin ada tapi tidak selalu. Fakta juga bahwa ya Manchester United saat ini bersama dengan Ruben Amorim dengan sistem filosofi yang baru ini cukup unik ya di Eropa, di mana tidak banyak tim yang bermain dengan 3 back. Jadi tidak mudah untuk secara drastis menurut gue untuk melakukan bongkar pasang skuad. Balik lagi, frustrasi, harapannya seperti apa yang tidak sesuai, itu yang biasanya membuat frustrasi. Dari awal, dari pemberitaan-pemberitaan yang gue dapatkan, memang ada 2 fokus Manchester United di bursa transfer kali ini, yaitu adalah melepas pemain. Ya dong, tidak mungkin tidak melepas pemain ya kan. Dan juga mendatangkan pemain. Nah, khusus untuk mendatangkan pemain yang kabarnya tadi dari Marco Alcaraz ini membuat frustrasi. Dari berita-berita yang gue baca, memang dari awal Manchester United ini tidak berencana untuk melakukan mengambil pemain secara jumlah yang besar. Bahkan dari beberapa informasi yang difokuskan jelas ada 3. Fokusnya di lini depan. Jadi fokus 3 pemain, fokus lini depan, lini serang 3. Baru setelahnya bergeser ke lini lain. 1 pemain di lini tengah, mungkin 1 pemain di lini belakang. Jadi 2 tengah dan juga di belakang ini masih tergantung dengan pergerakan jual terutama dari pemain ya kan. Sementara fokus memang diarahkan lebih ke lini depan. Dari situ ya 3 pemain ya setidaknya menurut gua yang nampaknya akan didatangkan, dan kali ini memang sudah 1, Matheus Cunha, dan Matheus Cunha ini diincar secara spesifik. Berhasil diamankan Manchester United. Sampai dengan video ini gue bikin, Brian Mbeumo sedang dalam proses semakin dekat dan semakin dekat. Belum terkonfirmasi iya, tapi dari informasi yang gue sampaikan juga di channel ini, gue selalu memberikan update demi update. Memang ada yang mengatakan bahwa ngapain update-update terus, ya terserah sih kalau itu. Tapi jelas di channel ini dari lama gue selalu berusaha untuk konsisten memberikan update. Jadi tidak hanya sekedar here we go, tidak hanya sekedar pemberitaan pemainnya sudah resmi. Kadang mungkin baru awal saja sudah gue informasikan di sini ada pendekatan awal. Kadang juga gue gue ulas apakah kabar ini akurat atau tidak ya, hal-hal seperti itu. Jadi balik lagi nih, Cunha sudah datang, Mbeumo sudah dekat. Ada 1 lagi, ini lini depan mungkin akan berkaitan dengan pemain yang dilepas. Jadi konsentrasi selanjutnya adalah pemain yang dilepas. Sekarang dari sisi timeline, dari sisi waktu, Manchester United kabarnya akan mulai latihan ya untuk menghadapi musim baru ini, yaitu di tanggal 7 Juli. 7 Juli gue bikin video ini di tanggal 23 Juni, berarti masih ada 2 pekan lagi sebelum Manchester United ini pemainnya berkumpul untuk latihan untuk menghadapi pre-season sekaligus juga persiapan musim depan. Nah, terkait dengan situasi pre-season, Manchester United sendiri baru akan melakukan pertandingan pertamanya itu pada tanggal 19 Juli. 19 Juli berarti masih kurang lebih di Solna ya, ini di Swedia. Dan ya kurang lebih sebulan, masih ada sebulan kurang sedikit ya. Dari tanggal gue bikin video ini, tanggal 19 ya, berarti sebulan kurang 4 hari. Dan menurut gue masih cukup lebar, masih cukup panjang bagi Manchester United ini untuk bisa melengkapi 3 pemain lini serang, di mana 1 sudah datang, 1 dekat. Lalu mereka juga harus beroperasi untuk pemain yang dilepas, itu penting ya. Dari pemain yang dilepas itu nanti baru mereka bisa melakukan pergerakan lebih lanjut untuk mendatangkan pemain. Jadi harus dipahami seperti itu. Tidak hanya sekedar divonis ini lambat, ini cepat, enggak. Dilihat juga ada apa-apanya di belakang. Jadi komentarnya menurut gue lebih komprehensif
kalau seperti itu dibandingkan hanya Manchester United lelet. Manchester United pergerakannya membuat frustrasi. Gua tidak frustrasi. Gua sampai dengan titik ini masih oke. Frustrasi mungkin nanti kalau seandainya sudah di akhir bulan Juli ya, baru Kunya saja yang datang. Di akhir bulan Juli tidak ada pemain yang lepas. Sancho tidak lepas, Anthony tidak lepas, Rashford tidak lepas. Itu baru buat frustrasi. Tapi sejauh ini menurut gua masih oke. Dan gue yakin pun juga dari Ruben Amorim juga demikian ya, tanpa mengurangi respect kepada Marco Alcaraz. Gue pikir sih berita ini kalau gue share dengan amatiran gue ragukan sih. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United, fans Manchester United, frustrasikah dengan keadaan transfer Manchester United per tanggal 23 Juni atau akhir Juni ini? Jika ya, apa alasannya? Jika tidak, drop di kolom komen seperti biasa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.